뭐 혼자 먹었지? Halo guys, terima kasih udah nonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, gue cuma mau kasih tahu bahwa ini adalah konten full spoiler. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas alur cerita film tahun 2013 yang berjudul The Flu. Film ini berlatar di Korea Selatan yang bercerita wabah virus H5N1 atau flu burung yang menyebar di Korea, dan virus ini membunuh korban hanya dalam waktu 36 jam. Hal itu membuat keadaan kota menjadi kacau. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Film dimulai pada bulan April 2014 di Hong Kong, di mana adanya penyelundupan imigran gelap ke Korea Selatan dengan menggunakan peti kemas. Salah seorang dari imigran gelap tersebut sedang mengalami flu, yang dikira flu biasa, dan mereka pun tidak memperdulikannya. 9 hari kemudian, box yang mereka tempati akhirnya sampai di Korea, tepatnya di kota Bundang. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2014, tepatnya di kota Bundang, salah seorang dokter bernama Dr. Kim mengalami kecelakaan lalu lintas. Mobilnya masuk ke dalam lubang perbaikan jalan, hingga tim penyelamat datang untuk membantunya. Nyaris saja ia hampir kehilangan nyawanya. Tetapi berkat salah seorang tim penyelamat bernama Jigo, dia berhasil menyelamatkan Dr. Kim. Kemudian Jigo menemui Kim Min Hee. Nampaknya di sini Jigo mempunyai perasaan kepadanya. Singkat cerita, Dr. Kim kemudian mengajak Jigo untuk bertemu. Karena tasnya tertinggal di dalam mobilnya tadi, ia meminta bantuan Jigo untuk menemukan tas tersebut. Sementara itu, imigran gelap yang berasal dari Hong Kong tadi, mereka pun sampai di Korea Selatan. Mereka kemudian dijemput dengan truk oleh dua bersaudara, yaitu Byung-woo dan Byung-ki. Tetapi ketika Byung-woo dan Byung-ki membuka peti kemasnya, mereka terkejut sekali karena orang-orang di dalam peti kemas itu telah tewas akibat virus menular yang dibuat oleh salah satu dari mereka. Dari semua imigran ini, hanya satu orang yang selamat, yaitu seorang anak remaja bernama Monsai. Namun, walau dia selamat, si Monsai ini sudah membawa virus dan telah menularkannya kepada Byung-woo. Karena sebelumnya, Byung-woo sempat bersentuhan dengan Monsai. Singkat cerita, Byung-woo dan Byung-ki langsung membawa Monsai pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sebentar untuk membeli beberapa makanan. Saat berhenti, Monsai berhasil kabur, dan Byung-woo menjadi tidak enak badan. Tak sempat mengejar Monsai, Byung-ki pun membawa Byung-woo pergi berobat. Karena tampaknya Byung-woo telah terkena flu yang cukup parah. Dari flu itu, Byung-woo menularkan penyakitnya di tempat ini kepada orang-orang sekitar. Di sisi lain, Dr. Kim terancam tidak dapat lagi bertugas, dikarenakan data penelitian yang berada di tasnya hilang pada saat kecelakaan. Jigo yang sudah menaruh hatinya kepada Dr. Kim, diam-diam turun ke lokasi kecelakaan Dr. Kim untuk mencari tas tersebut. Jigo yang ditemani oleh Baekhyun, teman satu regunya, mereka pun berhasil mendapati tas tersebut. Mereka kemudian menemukan kartu identitas dari Dr. Kim dan juga teleponnya yang sedang bergetar. Ternyata ada seorang anak kecil yang menelpon ke handphone Dr. Kim, dan anak itu adalah anaknya Dr. Kim. Setelah itu Jigo pun menemui anak kecil tersebut yang bernama Mire, anak Dr. Kim. Ketika berjumpa, mereka pun mengobrol sejenak. Nah, Mire ini adalah anak yang sangat bijak sekali, pintar dan juga menggemaskan. Nah, setelah itu Jigo pun memberikan tas milik Dr. Kim kepada anaknya. Karena Jigo telah menolong ibunya, Mire pun pulang dengan meminta kartu nama Jigo. Sementara itu, orang-orang yang berada di tempat ini menjadi tertular penyakit flu yang dibawa Byung-woo sebelumnya. Wabah virus ini pun semakin menyebar satu dengan yang lainnya. Seperti anak sekolah yang menularkan ke teman-teman sekolahnya, anak kecil yang menularkan ke playgroupnya, serta dokter yang menangani Byung-woo menularkan ke orang-orang yang berada di bus yang dinaikinya. Sehingga penyakit flu ini menjadi sangat cepat menyebar di masyarakat. Ketika Dr. Kim pulang ke rumahnya, ia sangat gembira melihat Mire membawa tasnya yang hilang pada saat kecelakaan. Mire pun menceritakan kejadian bagaimana ia mendapatkan tas ibunya ini. Tak lama teman kedokteran Dr. Kim menelponnya dan memberitahukan kondisi darurat akibat virus flu yang telah menyebar di masyarakat. Dr. Kim pun diminta segera datang ke rumah sakit. Sesampainya Dr. Kim di rumah sakit, ia pun langsung memeriksa seseorang yang terkena virus tersebut. Seseorang yang tengah ia periksa ternyata adalah Byung-woo yang sudah sekarat dan hampir mati. Byung-woo adalah orang Korea pertama yang tertular oleh virus yang dibawa oleh imigran gelap sebelumnya. Dr. Kim kemudian memeriksa barang yang ada pada Byung-woo dan melihat video peti kemas yang Byung-woo rekam pada saat dia berada di sana. Dr. Kim pun langsung menemui Byung-ki dan bertanya isi peti kemas tersebut. Byung-ki mengelak dan tak mau memberitahu apa yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Dia pun bersikeras ingin bertemu dengan adiknya itu. Karena ada perlawanan dari Byung-ki kepada para dokter ini, suasana di tempat ini pun menjadi sangat ricuh. Sementara itu, Mira yang tengah berada di luar, dia sedang asik mencari seekor kucing dengan membawa susu dan makanan.
Dan tiba-tiba dia hampir tertabrak oleh mobil yang ada di basement ini. Untungnya ada seseorang yang berhasil menolongnya. Dan orang itu ternyata adalah Monsai. Monsai yang mengerti kalau ia tertular virus mematikan, dia pun berusaha menjauh dari Mire agar Mire tidak tertular. Mire yang penasaran terus-terusan mengikuti Monsai sampai keduanya pun duduk di suatu tempat. Mire yang melihat Monsai tengah kelaparan, dia pun memberikan makanan yang dia bawa. Kemudian Monsai dan Mire berbincang-bincang dan berkenalan dengan bahasa mereka masing-masing. Monsai berbahasa Inggris dan Mire berbahasa Korea, tetapi mereka mengerti satu sama lain. Mire pun berniat untuk menolong Monsai. Mire kemudian pergi dan menelpon Jigo untuk meminta bantuan. Namun ketika mereka kembali, ternyata Monsai telah pergi dari tempat itu. Sementara itu, Dr. Kim dan para dokter sedang meneliti virus yang tengah mewabah di masyarakat. Di tengah penelitian, rumah sakit semakin ricuh karena banyaknya pasien yang datang dengan kondisi penyakit yang sama. Di luar pun virus ini semakin menyebar kemana-mana. Dan sudah banyak orang yang telah terkena virus tersebut. Pokoknya keadaan semakin tak terkendali akibat sebuah virus. Singkat cerita, di tempat Jigo dan Mire, mereka pun adalah mencari Monsai yang tak kunjung ketemu. Mire dan Jigo pun pergi untuk makan. Sepertinya Mire sudah tertular virus tersebut karena sempat bersentuhan dengan Monsai. Tak lama kemudian, Mire pun pingsan dan tak sempat menghabiskan makanannya. Di sini Jigo belum mengetahui tentang pandemi tersebut. Yang dia tahu, Mire sedang kelelahan dan tertidur. Sementara itu, di tempat rapat, para dokter dan pejabat pemerintah tidak sepaham dalam menyikapi dan memahami virus ini. Dr. Kim yang baru saja datang dari tempat peti kemas itu menemukan bukti bahwa ada yang selamat dari kontainer itu. Dan ya, betul sekali, orang itu adalah Monsai. Karena Monsai berhasil selamat dan bertahan dari virus tersebut, Monsai adalah satu-satunya jalan mereka untuk dapat mengatasi wabah ini. Karena di dalam darah Monsai terdapat antibodi yang dapat menjadi vaksin untuk dapat menyembuhkan masyarakat dari virus mematikan ini. Mereka pun menggerakkan banyak pihak untuk mencari Monsai. Di samping itu, situasi Bundang semakin tak terkendali karena semakin banyaknya orang yang tertular virus ini. Melihat kondisi sudah separah itu, para dokter dan pejabat pun langsung pergi ke Seoul untuk menemui presiden dan mengisolasi Bundang. Tetapi Dr. Kim tidak langsung ikut karena ia ingin membawa anaknya yaitu Mire. Di tengah itu kondisi sudah sangat kacau. Pemerintah pun sudah memberikan pengumuman terkait virus ini kepada masyarakat melalui media online dan juga televisi agar warga selalu waspada. Kemudian Dr. Kim bertemu Jigo untuk membawa Mire pergi dari sana. Mereka kemudian pergi meninggalkan supermarket tersebut karena tempat itu diblok dan ditutup pihak kepolisian. Beruntungnya Jigo, Dr. Kim dan juga Mire, mereka bertiga berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi ketika Dr. Kim mengajak Jigo pergi bersama mereka ke Seoul, Jigo menolak karena dia ingin membantu orang-orang yang masih terjebak di dalam supermarket ini. Tak punya banyak waktu, Dr. Kim pun bergegas pergi meninggalkan Jigo. Tiba di tempat penerbangan, Dr. Kim dan juga Mire tidak dapat berangkat dikarenakan Mire yang tengah batuk. Di sisi lain, masyarakat Bundang pun diarahkan untuk diisolasi di suatu tempat. Di tempat isolasi, masyarakat dicek keseluruhannya untuk mengetahui siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak terinfeksi. Di sisi lain, khususnya para dokter dan pejabat pemerintah masih berdebat akan pandemi virus ini. Mereka masih tidak sepaham dengan solusi dan tindakan yang akan diambil. Kemudian pemerintah pun memblok akses internet agar berita pandemik di Korea Selatan tidak kemana-mana, khususnya ke mata dunia. Kembali ke Dr. Kim yang mengikuti isolasi bersama masyarakat Bundang yang lainnya. Di tengah pengecekan, Dr. Kim baru menyadari bahwa Mire telah terinfeksi, sehingga dia berusaha keras agar tidak diketahui oleh para tim medis. Di tempat isolasi ini, Jigo bertemu dengan Go Kwon yang merupakan mantan komandan pada tahun 2009. Dia menawarkan kepada Jigo dan Baekhyun untuk bertugas dengannya. Jigo tidak tertarik dengan tawaran Go Kwon, akan tetapi Baekhyun sangat tertarik dengan tawaran itu. Hingga ia pun bergabung dengan Go Kwon untuk membantu tim medis. Tenda Jigo dan Dr. Kim yang bersebelahan membuat Jigo mengetahui bahwa Mire sudah terinfeksi. Dengan kacaunya kondisi pengisolasian, akhirnya Monsai ditemukan oleh tim medis bersama orang-orang yang terinfeksi. Para tim medis pun langsung menemui Dr. Kim dan memberitahunya. Dr. Kim menitipkan Mire kepada Jigo dan bergegas menemui Monsai untuk membuat antibodi bersama tim medis lainnya. Tak lama antibodi tersebut pun jadi. Dr. Kim langsung menemui Mire untuk membawanya ke ruang medis agar dia bisa menyuntikkan antibodi tersebut kepada Mire. Sebenarnya antibodi itu belum dapat izin dari dokter senior untuk disuntikan kepada orang yang terinfeksi karena harus melalui beberapa tahap tes terlebih dahulu. Tetapi Dr. Kim yakin bahwa antibodi itu akan berhasil. Pada saat Dr. Kim memberikan antibodi tersebut kepada Mire, para tim medis dan tentara pun mendobrak pintu tersebut.
Sebelum mereka masuk, serum antibodi pun berhasil diberikan kepada Mire. Namun tim medis dan para tentara berhasil mendobrak pintu itu. Nah, akhirnya mereka membawa Mire ke tempat karantina. Dr. Kim yang memberikan perlawanan, dia pun akhirnya dibius pingsan. Jigo yang telah keluar dari tempat karantina tak sengaja melihat Mire dibawa entah kemana oleh para tentara tersebut. Melihat hal itu, dia pun langsung mengejar dan mencari Mire. Nah, betapa kagetnya dia melihat orang-orang yang terinfeksi dan bahkan yang belum meninggal dibakar di tempat yang luas ini. Dapat kita lihat mereka udah kayak cacing kepanasan yang siap untuk dimasak. Sementara itu di ruang medis, Dr. Kim yang baru sadar dari pingsannya mendengar pengumuman dari dokter senior bahwa antibodi tersebut berhasil melawan virus mematikan itu dan sudah bisa dipakai secara luas ke masyarakat. Kemudian Dr. Kim pergi mencari Mire. Karena tak kunjung menemui Mire, dia pun sempat putus asa. Nah, di tempat pembakaran ini, Jigo berusaha keras untuk mencari Mire. Akhirnya dia pun mendengar suara samar-samar dari handphone yang dibawa Mire. Jigo pun langsung mencari asal suara itu dan akhirnya berhasil menemui Mire yang sudah dibungkus oleh para tim medis. Di tempat karantina, orang-orang yang terinfeksi menjadi sangat panik karena mereka tahu kalau orang yang terinfeksi akan dimusnahkan dengan cara dibakar, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Warga yang sudah tahu akan hal itu, mereka pun memberontak dan melakukan perlawanan kepada para tentara dan tim medis yang ada di tempat isolasi ini. Di tempat karantina, Dr. Kim terdiam dan terlihat putus asa karena tidak menemui anaknya. Tak berapa lama terdengar suara Jigo pada alat komunikasi. Jigo memberitahukan Dr. Kim bahwa dia telah bersama Mire. Nah, di saat bersamaan Dr. Kim dipaksa tim medis untuk ikut bersama mereka untuk evakuasi. Hal itu mereka lakukan karena warga melakukan pemberontakan kepada para tentara dan juga tim medis. Ketika mereka akan pergi, di sini warga berhasil menusuk salah satu tim medis dan juga Monsai. Karena Monsai adalah menjadi aset berharga melawan virus tersebut. Karena Monsai mengalami luka yang sangat parah, mereka pun berusaha untuk pergi dari sini. Namun tak berapa lama, Monsai pun meninggal karena tusukan itu. Kabar meninggalnya Monsai membuat tim medis dan pejabat pemerintah menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Dan mereka tak bisa membuat serum antibodi tanpa darah seorang Monsai. Sementara itu, Jigo dan Dr. Kim yang tengah berjauhan, mereka tetap berkomunikasi dan memberi instruksi agar bisa bertemu. Mendengar kondisi Mire yang membaik, Dr. Kim sangat senang. Karena jika Mire berhasil sembuh dari virus itu, berarti Mire bisa menjadi antibodi menggantikan Monsai. Di tengah itu, kondisi masyarakat tengah keluar dari pengisolasian. Semua kacau, tidak kondusif. Pokoknya di sini sangat kacau dan tidak dapat terkendali. Masyarakat berbondong-bondong mengarah ke Seoul dan melawan para tentara. Nah, di sini terjadi perdebatan hebat antara presiden dan pejabat pemerintah lainnya. Pejabat pemerintah menginginkan masyarakat Bundang agar ditembak mati saja, agar tidak menularkan virus tersebut ke Seoul. Tetapi presiden tidak ingin melukai masyarakatnya. Terjadilah perdebatan yang menegangkan di sini. Dari perdebatan itu, pejabat pemerintah bersikeras dan menghiraukan perkataan presiden. Akhirnya masyarakat yang mendekat ditembak oleh para tentara ini. Banyak dari mereka yang mati tertembak. Setelah tembakan dihentikan, Dr. Kim mengejar dan mendekati Mire ke arah jalan yang telah dibatasi. Aksi itu pun membuat Dr. Kim harus mengalami luka tembak di bahunya. Dari semua problema dan dilema yang telah terjadi di bagian pemerintahan dalam menghadapi pandemi tersebut, akhirnya presiden dapat kembali memegang kendalinya. Presiden kemudian meyakinkan warganya agar tetap tenang. Presiden berjanji akan menyelamatkan mereka semua karena tim medis dan pemerintahan telah menemukan antibodi untuk melawan virus itu, di mana Mirullah yang akan menjadi sampel untuk membuat antibodi itu. Akhirnya masyarakat pun menjadi tenang dan menghentikan pemberontakan. Dr. Kim yang tertembak, dia pun segera diobati. Dan Mire sebagai antibodi dari virus itu, dia pun dibawa untuk diambil sampel darahnya. Film ini pun berakhir dengan happy ending. Dan pandemi di film ini pun bisa diatasi dengan penuh drama dan juga problema yang ada. Nah, itulah alur cerita dari film The Flu yang rilis pada tahun 2013. Tentunya film ini sangat rekomen untuk kalian tonton secara langsung. Jika kalian mau request alur cerita berikutnya, jangan sungkan komen di kolom komentar ya bro. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Ciao.